Jati diri, destinasi, ataupun dokumentasi. Kita tak tahu apa yang dicari oleh para pendaki. Beberapa orang memang suka berjalan di hutan untuk menghindari keramaian. Beberapa lainnya butuh semangat baru untuk sebuah kehidupan. Dan beberapa yang lain melakukan pendakian untuk melihat indahnya pemandangan ciptaan Tuhan. Tapi sebelum mencintai ciptaannya, kita harus dulu mencintai penciptanya. Di antara banyaknya gunung di Aceh, Bukit Telong adalah sebuah gunung yang diminati banyak pendaki. Entah karena mudahnya akses, estimasi waktu yang tidak begitu lama, ataupun indahnya pemandangan di atas puncak. Yang pasti, Bukit Telong adalah sebuah gunung yang hampir setiap pekannya tak pernah sepi. Selalu saja didatangi para pendaki. Setelah sedikit belanja logistik dan mempersiapkan semua peralatan, kami langsung packing barang. Kemudian kami bergerak dari Lok Sumaye menuju Benar Meriah, tepatnya menuju pos Bukit Telong. Karena semalam kami kekurangan jam tidur, akhirnya di tengah perjalanan kami harus istirahat sejenak untuk rebahan dan sedikit minum kopi. Kemudian kembali berjalan. Sekitar 1,5 jam jalan santai, kami pun sampai di pos Bukit Telong. Kami tidak langsung melakukan pendakian. Kami tiba di pos ranger sekitar jam 12. Kemudian 1,5 jam kami habiskan untuk makan, istirahat, dan sholat. Baru mengurusi maksi. Ya, Ager. 1.600.000. Nah, sepatu. Merek. Ray. Setelah mengurusi maksi, kami langsung briefing dan sedikit berdoa. Jadi, yang pertama yang paling utama, agak biasa beli tengok kada ada mendung bahwa hanya kalinya tajak lautun tempat gop. Hati boleh sopan santun, siput terjaga, dan hati-hati dalam perjalanan. Dan tengok kan tajak put dia. Yang hati tengok harus tok put dah harus rawa put. Mesti dari tengok si roy naik sakit, hati tengok harus sama-sama datang dengan keadaan ulun yang sakit dah. Dan tajak baik paksa soalnya menong. Tengok kata yang raik, takut dia raik untuk pupu lah sakit. Okey, urat dia doa dah mulai sesuai keyakinan masing-masing. Kah parik be menung doa. Kah lagi jujur suno kai. Oh. Ini. Kita habisnya baru mak dadah. Okey, satu film. Kau yang Netri film. Yeah. Okey guys. Kemudian pendakian pun dimulai. Biasanya pendaki Bukit Telong melakukan 2 kali pendakian untuk sampai ke puncak. Pertama, dari pos ranger ke shelter 3, kemudian besok pagi baru melakukan submit dari shelter 3 menuju puncak. Tapi ada juga yang dari pos ranger langsung ke puncak, tergantung pilihan masing-masing.
Pendakian dari Pos Ranger ke shelter 3 membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Dan dari 3 jam tersebut, kita harus melewati pintu rimba, kemudian shelter 1, sekaligus mata air yang berdekatan dengan shelter 1, lalu shelter 2, kemudian baru kita sampai di shelter 3. Dukul masuk gua. Dukul masuk. Dukul masuk gua. Berjalan sekitar 1 jam, kami pun sampai di shelter 1, tempat landai untuk istirahat sejenak, sekaligus tempat pengambilan air. Karena di shelter 1 sudah tersedia mata air. Untuk pengambilan air, kita harus sedikit turun, sekitar 25 meter dari shelter 1. Kemudian, kami melanjutkan pendakian. Sekitar 1,5 jam, kami akhirnya sampai di shelter 2. Dari shelter 2 menuju shelter 3 hanya butuh waktu sekitar setengah jam. Itu pun jika mendaki santai. Jadi, dari Pos Ranger menuju shelter 3 atau tempat camp menghabiskan waktu sekitar 3 jam. 1 jam ke shelter 1, 1,5 jam dari shelter 1 ke shelter 2, dan setengah jam dari shelter 2 menuju shelter 3. Sesampainya di shelter 3, kami langsung membagikan tugas. Sebagian mendirikan tenda, sebagian memasak nasi. Dan sebagian lagi mencari kayu untuk bisa dihidupkan api. Setelah semuanya siap, kami kemudian berkumpul bersama di dekat api unggun untuk sedikit menghangatkan badan dan minum secangkir kopi. Kemudian sekitar jam 11, kami langsung istirahat tidur. Karena besok kami harus bangun lebih awal untuk melakukan submit ke puncak. Suara alarm berdering, menandakan jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Yang mana kami harus melakukan submit sekarang. Karena beberapa dari kami berharap dapat sunrise di atas puncak. Sedangkan jarak dari shelter 3 menuju puncak menghabiskan waktu sekitar 3 jam. Itulah alasan mengapa kami harus mendaki jam 4 pagi. Jalur pendakian dari shelter 3 menuju puncak lumayan sulit, apalagi jalurnya yang berbatuan. Berjalan dan berjalan, kami pun sampai di Goa Batu. Di sini kami istirahat sebentar. Kemudian kami melanjutkan pendakian menggunakan tali karena jalurnya semakin curam. Sekitar 20 menit mendaki dari Goa Batu, kami pun sampai di puncak Gunung Bernitelong. Alhamdulillah, setelah sedikit perjuangan, kami pun bisa merasakan indahnya pemandangan di atas puncak. Benar kata orang, saat kita berada di puncak Gunung Bernitelong,
Telong, seolah kita merasa sedang berada di atas awan. Puncak Gunung Buri Telong terlalu indah jika dipandang mata, terlalu mubazir jika tidak direkam. Meskipun ini bukan kali pertama kami kesini, tapi setiap kali kaki kami bisa berada di puncak, perasaan kami selalu sama, yaitu bangga. Kaki boleh di tempat yang tinggi, tapi hati harus selalu tetap merendah. Ada banyak pelajaran penting dari sebuah perjalanan baru. Mendengar dan membaca tidak akan membuatmu puas. Datangi dan rasakan, agar kita tak lagi bertanya, kenapa orang-orang memilih gunung sebagai pelarian untuk mencari semangat baru. Gunung yang tinggi mengajarkanmu untuk merendah. Jalur yang sulit mengajarkanmu untuk bersabar. Dan pemandangan yang indah mengajarkanmu untuk bersyukur. Terima kasih sudah menonton. Big thanks to our viewer. Tunggu video selanjutnya. Salam lestari, salam literasi. Kami tim Nature Film mengucapkan terima kasih.